墙上写着秦香莲的32岁了，装个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，装个当朝。今天看起墙上写着秦香莲的32岁了，装个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽2岁了，装个当朝。Project 941 atau kelas Akula yang berkode NATO Typhoon adalah kelas kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir yang ditugaskan Angkatan Laut Uni Soviet pada tahun 1980-an dengan berat mencapai 48.000 ton. Kelas Typhoon adalah kapal selam terbesar yang pernah beroperasi di dunia, serta dapat menyelam berbulan-bulan tanpa berhenti, dibarengi dengan akomodasi awak kapal yang nyaman. Asal mula kode NATO kelas ini masih belum jelas, namun dipercaya berhubungan dengan kata Typhoon yang diucapkan Leonid Brezhnev pada sebuah pidato ketika memamerkan kelas ini pada konvensi Partai Komunis tahun 1974 sebagai reaksi bertugasnya kelas Ohio dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Didesain dengan 3 lambung kapal terpisah yang dijadikan satu dengan maksud mempermudah pembangunan dan lebih tahan serangan torpedo, membuat kelas Typhoon lebih lebar daripada kelas lain. Meski begitu, kelas ini mampu menyelam dengan kecepatan hingga 28 knot dengan mengangkut 20 rudal balistik. Kelas Typhoon juga mampu beroperasi di bawah es Arktik sehingga aman dari serangan balik. Dengan kapasitas rudal balistik yang lebih besar dibandingkan kelas sebelumnya, serta dibarengi dengan sistem komputer dan tingkat keselamatan torpedo yang lebih tinggi. Namun, besarnya ukuran kapal membuat kelas ini rentan dideteksi kapal serangan musuh. Kelas Ohio yang perkasa, kapal selam terbesar yang pernah dibuat untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, sangat kecil jika dibandingkan hanya sekitar sepertiga ukuran Typhoon. Seperti kelas Ohio, Uni Soviet membangun Typhoon untuk melakukan patroli pencegahan nuklir, berenang diam tanpa terdeteksi di lokasi terpencil di bawah air, dan menunggu perintah untuk meluncurkan 20 rudal balistik antar benua. Setelah jatuhnya Uni Soviet, terdapat kekhawatiran di Amerika Serikat dan di antara negara-negara anggota Pakta Pertahanan atau NATO bahwa material nuklir atau bahkan senjata nuklir yang sebenarnya dapat jatuh ke tangan negara atau kelompok yang kurang bersahabat dengan Amerika Serikat. Dengan bantuan parsial dari Amerika Serikat, Rusia menonaktifkan sejumlah senjata nuklir dan sistem pengiriman senjata, termasuk sebagian besar Typhoon. Saat ini, Typhoon tunggal masih ada sejak masa kejayaan Uni Soviet dan berfungsi sebagai alat uji coba rudal balistik antar benua Rusia yang lebih baru. Proyek ini akhirnya ditinggalkan karena kendala teknis yang rumit dan mahal yang perlu diatasi.